Get him. I'm gonna shoot. Let's go! Let's go! Halo pemirsa yang budiman, gimana kabarnya? Masih suka main slot, berharap dapat cuan lebih dengan hal yang mustahil? Karena logikanya kita berjudi melawan sebuah program yang sudah barang tentu para bandar yang menciptakan situs tersebut bukan badan amal yang dengan mudahnya memberikan sejumlah uang untuk orang tolol yang memainkannya. Maka dari itu, sadarlah hei kaum muda-mudi, marilah kita menjadi orang-orang yang berguna meskipun tidak cerdas. Kali ini saya mencoba merangkum sebuah film Gunfight at Rio Bravo, masih seputar cerita cowboy. Maka dari itu, miringkan HP Anda, siapkan sandaran, dan Let's go! Let's go! kisah akan berfokus pada seorang cowboy yang bernama Ivan. Terlihat Ivan sedang melewati sebuah padang terbuka yang dimana dia dicegat oleh dua orang preman yang sudah berumur. Tujuannya adalah ingin membegal Ivan, namun tanpa mereka sadari siapa yang akan mereka begal itu. Good morning. I'm not a farmer. My mistake. I'm a businessman. Seolah ingin menghindar dari masalah, Ivan menyuruhnya untuk mengurungkan niat mereka. Namun hal itu tidak digubrisnya. And your supply. Your friend is bleeding. Kisah pun dilanjutkan di sebuah desa kecil yang merupakan tempat Ivan tinggal, yang dimana sementara Ivan sedang asik nyebat, ia didatangi oleh dua orang marsal yang membawa seorang tahanan yang paling dicari dan ditakuti seantero jagat. Dia bernama Crowley. Si marsal kemudian menanyakan letak kantor serif yang tujuannya adalah untuk menitipkan tahanan ini karena dia dan temannya merasa cukup lelah menempuh perjalanan yang jauh. Tanpa banyak cakap, Ivan pun membawa mereka semuanya ke kantor serif yang dimaksud. Sementara itu di kantor serif terlihat Bapak Kuwu dan Bapak Serif sedang membicarakan proyek desa yang belum direalisasikan. Dan hal itu terjadi karena uang anggaran telah terpakai oleh dirinya dan perangkat desa lainnya. Ngarang guys itu mah. Church works fine for their schooling, real big in the territory. Sedang asik berbincang, kemudian mereka datang dan langsung blak-blakan menceritakan maksud dan tujuannya. Hal itu membuat Pak Kuwu marah. Kermah masih riut dengan masalahnya, sekarang harus mendapat masalah baru karena kita tahu si tahanan ini adalah orang yang berbahaya. Bukan tidak mungkin krocok-kroconya akan datang menyerang desa untuk membebaskannya. Ghouls, even cannibals, used to burn down entire towns. Law gets respect in this. Setelah negosiasi yang cukup panjang, akhirnya Pak Kuwu menyetujui dan hal itu dipercayakan kepada sang serif. Karena merasa perut sang marsal keroncongan, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah kedai yang berada di desa tersebut. Seperti biasa di tempat-tempat makan pada umumnya, selalu saja ada kembang meja, yang hal itu dimaksudkan agar selera makan orang yang datang ke tempat itu menjadi bertambah karena melihat kecantikan parasnya. Kita sebut saja Mimin, Yuli, dan satu lagi ini bernama Iblis. Ya, terlihat dari raut mukanya saja. These biscuits and gravy. I like it. He's already spoken for. Setelah merasa perut dan matanya terpuaskan, mereka pergi hendak kembali ke kantor serif. Sesampainya di sana, nyampak ada dua orang tak dikenal yang mengaku sebagai relawan yang ingin membantu mengamankan tahanan setelah ia mendengar kabar bahwa buronan yang paling dicari sudah ditangkap dan berada di tempat ini. Namun tiba-tiba, No problem. ya, itu merupakan tipu daya yang mungkin saja mereka adalah anak buah si Crowley. Satu orang lagi mencoba menyandra warga sipil, namun kemudian Ivan dengan tenang menembak si pelaku. Akibat peristiwa itu, dua orang marsal terkena luka tembak dan langsung saja dibawa ke seorang dokter setempat yang bernama Nora. Sayangnya satu marsal tak dapat ditolong dan kabar baiknya satu orang marsal lagi beruntung bisa tertolong karena tertembak di bahunya saja. Looks like the bullet just tore through the flesh and Di tempat lain, seorang wanita yang tadi saya namai Iblis terlihat memberikan informasi kepada sekelompok orang yang sudah pasti mereka adalah anak buah si Crowley.
Tell the girls down at the whorehouse we'll be down here. It's a little bonus for you. Kembali ke tempat Dokter Nora yang sedang mengobati luka sang Marshall. Si Marshall mencoba mengingat-ingat tentang sosok Ivan yang mempunyai skill di atas rata-rata. Dan fakta pun terungkap bahwa Ivan adalah seorang jenderal. Namanya adalah John. Lebih lengkapnya John Basil Tassin. To see you again, General. Di sebuah bar ketika para warga sedang asik, Pak Kuwu datang memberi kabar bahwa para warga harus segera berlindung karena akan ada serangan kedua dari kejadian tadi. Sontak para warga berlarian berhamburan keluar mencari tempat perlindungan. Dan benar saja, di tempat lain anak buah Crowley sedang bersiap-siap untuk menyerang desa. Thin out their numbers. Kemudian Ivan, Sheriff, dan sang Marshal sedang mempersiapkan diri guna menghadang anak buah Crowley. Terlihat Ivan yang mengeluarkan senjata andalannya yang dimana jika senjata itu sudah keluar dari tempatnya dapat dipastikan akan ada korban yang jatuh. Ya, gagahnya Ivan dengan outfitnya. Tak lupa ia mempersenjatai para wanita termasuk Dokter Nora. Selagi mereka menunggu serangan, Dokter Nora yang penasaran akan masa lalu Ivan bertanya. Dan terlihat Dokter Nora merasa kagum kepada sosok Ivan yang tak banyak cakap, berfokus dan berdedikasi tinggi terhadap kemajuan desa. To be honest with you, You were in the red. Singkat cerita, para anak buah telah memasuki desa dan mencari-cari posisi di mana Crowley ditahan. Dan kemudian salah satu anak buah menyandra warga desa. Kemudian Ivan yang lagi-lagi dengan santainya dan tidak perlu memetetkan mata sebelah menembak tepat sasaran. Sontak kejadian itu menimbulkan kekacauan yang pada akhirnya tembak-menembak pun tak dapat dihindarkan. Hampir saja Dokter Nora akan digadabah, namun pada saat yang tepat Ivan berada di tempat itu. Scene berpindah ke tempat di mana tahanan yang bernama Crowley. Ada seorang anak buahnya yang masuk ke tempat itu, namun sang Marshal yang sedari tadi berjaga akhirnya gelut dengan anak buah Crowley. Sang Marshal berhasil melumpuhkan orang tersebut. Singkatnya, seluruh anak buah Crowley telah habis dan tersisa hanya 2 orang lagi. Dan 2 orang itu menyandra seorang pastor desa dan mengancam akan membunuhnya jika Crowley tidak dibebaskan. Mendengar hal itu, Sheriff yang tidak ingin ambil resiko dengan warga desanya memilih menyelamatkannya dan membebaskan Crowley. Crowley yang sudah terbebas pun segera pergi, namun lagi-lagi Ivan menggagalkannya. Crowley yang menyerah mengajak Ivan untuk berduel layaknya seorang koboi sejati, dan itu disetujui oleh Ivan. Ya, sudah bisa Anda tebak, pemenangnya adalah Ivan. Bersamaan dengan itu, film pun mamat. Pesan yang bisa kita ambil adalah bahwa kebaikan merupakan senjata yang paling mulia untuk ditaklukkan. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Permios.